Selamat malam, Mamang. Selamat malam. Oke. Salam Covid aman. Tapi kita sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah sanitizer, sudah ini. Oke, Mang, sudah. Jadi tidak perlu bisa dibuka. Jadi ini Amang, saya sebelum kita mulai wawancara bisa sebutkan jati diri Amang. Nama Amang siapa? Nama saya Edward Siregar. Edward Siregar. Jemaat AKBP Cibinong? Betul. Sektor 6. Sektor 6. Oke, Amang dalam wawancara ini mewakili saya sebagai pengawas. Sebagai pengawas di dalam pembangunan. Oke. Berarti ibaratkan orang yang ada di depan lah ya. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Di dalam pembangunan. Betul. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan ya Amang ya. Baik. Sebagai seorang pengawas, berarti kan Amang banyak tahu soal keluar masuk, soal gambar atau soal yang ada di dalam pembangunan itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini Amang tadi Amang Sintua Siagian sudah menerangkan bahwa ada perubahan gambar di dalam pembangunan gereja. Perubahan gambar artinya Dari panitia pembangunan lama terus berubah menjadi ATR 6 ya. ya, betul. Pertanyaan saya, pada saat pembangunan itu dilaksanakan, apakah menggunakan dari Hari-Hari Bona Perkasa atau dari ATR 6? Nah, jadi gini, saya diangkat sebagai pengawas oleh ketua pelaksana pembangunan pada saat itu. Saya bekerja itu sekitar 11 bulan 11 bulan. dan dimulai dari bulan Mei tahun 2018. Di sana kami memulai pekerjaan itu, pelaksanaannya DPT, turap gitu ya, Turap. tebing penahan tanah. Iya. Jadi seingat saya waktu pekerjaan gambar yang DPT Ya. itu masih mengacu kepada gambarnya Haryara. Masih mengacu pada Hari-Hari ya. Kami mengadopsi dari situ karena gambarnya belum ada, setahu saya di situ. Gambarnya belum ada. Nah, jadi kami adopsi gambar dari Hari-Hari Bona Perkasa, tapi ada beberapa hal yang kami coba ikuti sesuai alurnya sungai, seperti itu. Sampai sejauh mana masih mengikuti dari gambar PT Hari-Hari? Sampai ke jembatan juga sangat kami Sampai full selesai? buka. Ada beberapa yang kami rubah sebenarnya. Yang mestinya di gambar Hari-Hari Bona Perkasa itu jembatan adalah sumuran. Sumuran itu pondasi sumuran di bawah abutmen. Tapi kami rubah menjadi strospile atau borpile. Ya. Jadi dari situ dengan bentangan 18 meter, lebar 8 meter. Kira-kira gitu. Oke. Jadi walaupun masih menggunakan Hari-Hari, tapi ada perubahan-perubahan Ada. lagi sebelum ada perubahan dari ATR 6 juga. Betul, sebelum sampai kita ke pembangunan gereja. Untuk dalam pelaksanaan pembangunan jembatan, Ya, gimana tuh Amang alurnya sebagai seorang pengawas? maksudnya Tupoksi Amang sebagai seorang pengawas, biasanya gitu, barang masuk, barang keluar, melalui gambar, melalui ini kan harusnya melalui Amang Ya. untuk mengawasinya, Ya. sesuai atau tidak, ya, ya kan, karena itu bidang Amang. betul. Nah, coba Amang jelasin bagaimana di sana itunya. Kalau sesuai, ya kalau tidak sesuai, ya Amang lah yang bisa menceritakan. Jadi gini, sepanjang kami bekerja di sana, fungsi saya sebagai pengawas sebenarnya harus banyak tanggung jawabnya. Oh iya. Banyak sekali. Tapi ketika dalam perjalanan itu saya agak sedih. Sedih. Ya, karena kenapa ya?
harusnya barang masuk atau material apapun yang masuk, kami selaku pengawas, kami ada 2 orang pengawas pada saat itu dengan nama Kultum. Mestinya kami harus cek, kami harus cek barang material sesuaikah dengan spek yang harus kami pakai, bagaimana volumenya, bagaimana kualitasnya, itu harusnya kami yang menentukan. Tapi kenyataan kami tidak bisa sampai masuk ke sana. Pernah saya coba koreksi bahwa katakan nih batu belah masuk penuh dengan tanah, bertanah ini. Terus saya pernah katakan ke logistik. Nah ini juga logistik pada saat itu ya mohon maaf, beliau diangkat sama sekali sebenarnya tidak tahu apa itu bangunan, apa itu material pun tidak kenal. Tidak tahu ya. Nah, jadi di sini kami agak dilema pada saat itu dengan nama Kultum. Lah, kok logistik kita nggak kenal apa-apa tentang barang material khususnya di proyek ini. Nah, kami mencoba itu ketika ada barang yang tidak sesuai spek, kayaknya nggak didengar. Tidak dengar. Terus kedua, Mungkin tidak didengar karena memang tidak tahu atau bagaimana? kemungkinannya saya bingung. Karena kenapa gini? Setelah saya selidiki, barang material yang masuk itu pada saat itu adalah dari jemaat kita sendiri. Dari jemaat kita sendiri, yang artinya, wah, ada apa ini? Kan gitu. Ketika kami cross check, seperti pasir yang harusnya tidak sesuai untuk dipakai di situ, berkali-kali kami coba tegur dengan Amang Kultum, tapi tidak diindahkan. Sehingga ini saya harus kasih tahu, sehingga ada salah satu jemaat kita yang waktu itu Amang itu masih CST, karena memang beliau juga tahu material bangunan, berani dia masukkan 1 truk pasir dengan spek yang benar, dengan kualitas yang benar. Coba kalian pakai, kalau kalian nggak mau bayar tuh nggak apa-apa, yang penting saya mau sumbangkan dulu. Nah, ketika kita cek, inilah sebenarnya material itu yang perlu kita pakai untuk sana. Nah, itu pada saat itu berakhirlah, itulah yang dipakai terus. Nah, sebagai pengawas, kami pun mestinya harus bisa membuat laporan-laporan, baik itu progres mingguan, laporan harian, berapa tukang yang bekerja pada saat itu, berapa yang lembur kalau memang ada yang lembur. Tapi saya pernah coba itu kasih, saya bikin absen, saya juga ke logistik, gak usah lah, ya dan nanti mereka toh kita percaya kok, mereka yang bikin absen sendiri gak apa-apa lah. Lah, kan itu. Iya. Saya juga orang lapangan, Amang. Kesempatan ini bisa saya ambil sebagai keuntungan pribadi, sampai saya ngomong gitu. Oh enggak lah, mereka percaya, kita percaya aja. Seperti itu saya agak, ya gimana ya, kok fungsi saya sebagai pengawas ini tidak benar-benar ada gitu. Oke, jadi banyaklah seranya ini ya kendala jadi Amang sebagai seorang pengawas di pembangunan itu. Amannya seperti apa? Tanda kutip ya. Tadi juga Amang juga cerita soal besi, masalah besi ulir untuk bor pile. Coba Amang terangkan itu gimana itu? Bor pile artinya untuk apa yang pondasi itu ya? Di jembatan. Kalau bor pile itu sebenarnya kita tidak salah. Kita panggil kok tenaga ahli di sana untuk memastikan salahkah ketika kami membuat bor pile. Ya, dari hasil penghitungan tenaga ahli itu tidak masalah. Gitu tidak masalah. Wah, berarti pembangunannya ya untuk jembatan ya. Untuk jembatan ya. Kita lari dulu nih Amang ya dari bangunannya nih Amang. Baik, yang akan saya tanyakan, Amang pasti
dengar dong, dan juga Amang pasti kan dekat sama Amang Aruan. Iya. Ya, oke. Yang saya ingin tanyakan nih Amang, apa tanggapan Amang mengenai evaluasi yang dibuat oleh Amang Aruan dari 20,8 M menjadi 12 M? Apa tanggapan Amang? Ya, di sini juga sangat mendengar itu kan sangat dilema ya. Kenapa gitu? Sehingga sampai banyak tertuduh katanya korupsi 8 miliar. Jujur, Ya. saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Amang Aruan. Oh pernah. Siap. Kalau beliau ngomong tidak pernah itu sangat salah sekali. Oh, Nah, saya pernah tanya secara pribadi ke beliau. ya. Sebenarnya evaluasi itu benar gak sih kamu evaluasi? Dia ngomong benar. Tapi bagaimana? Karena setahu saya evaluasi itu tidak bisa segampang itu. Iya. Karena berkaitan dengan koefisien, Ah, analisa tentang bangunan tersebut. Ya, dari bahan, struktur, itu banyak kan yang ini ya. itu kan banyak yang dievaluasi. Banyak yang dievaluasi. Termasuk sampai kepada panel-panel listrik dan kabel-kabel serta kabel audio dan sound system, Iya. sprinkle, kebakaran dan gitu. Dia sih ngomong waktu itu, ya saya sebenarnya akui lah, saya buru-buru sebenarnya evaluasi itu, karena ya gimana ya, akhirnya saya ambil persentase aja. Oh, jadi evaluasi berdasarkan persentase. Iya, karena dia bilang gini, contoh, Iya. katanya kan sudah gak pakai basement. Ah, Saya bilang, harga basement semua berapa? iya. Terus kedua, kan di situ sudah ada PPN PPH. Iya. Karena saya anggap itu nanti akan jadi swakelola, Iya. saya keluarkan itu. Keluarga. Nah, betul. Nah, terus ketiga, upah saya anggap di situ hingga karena sudah rencananya nanti ini kan dikontrak di lelang. Iya. Kemungkinan di sana itu upah kan 23%. Iya. Dia potong jadi 20 atau sampai 19% karena jadi swakelola. Iya. Nah, sampai pada akhirnya untuk perusahaan yang ada di situ pun dia potong. Ya jelas, sebenarnya kalau itu dilakukan pasti dapat hasil 12M tersebut. Nah, kalau kualitas material yang katanya memang di sana kan tertera, saya lihat memang ada setara. Nah, dalam hal setara itu kan sebenarnya sudah umum ya. Iya. Karena kan di sana kalau disebutkan merek itu akan menyalahi ke undang-undang perdagangan ya, monopoli. Iya. Monopoli artinya kan harusnya setara sebenarnya. Di proyek-proyek Pemda pada umumnya pakai setara. Itu yang saya tahu, tapi itulah ceritanya bahwa kenapa dia. Oh, ntar dulu nih Bang. Jadi kalau bahan masih sama ya Mang ya? Nah, itulah kalau bahan itu saya nggak tahu. Oh, nggak tahu karena juga. setelah itu kan dia ceritakan hanya persentase. Oke. Bukan item per item. Bukan Dia- item per item. Dia ini Siap. dia evaluasi. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang saya jadi mengerti mengapa 20,8 M menjadi 12 M. Betul. Oke. RAB mengurangi persentase. Tambah hebat Amang Aruan itu ya. Baik deh Amang. Saya juga nggak mau panjang lebar nih Amang ya. Ini ada lagi pertanyaan nih. Banyak sekali yang minta ke saya nih. Tolong dong dikasih tahu Amang Siregar pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Oke, akan saya berikan kepada Amang. Saya ingin menanyakan soal Amang Uluan. Amang Uluan. Mantan Amang Uluan Gereja HKBP Cibinong, Amang GS. GS. Pendeta Gideon Saradi. Pendeta kan dulu. Makanya saya bilang Amang GS. Iya, suratnya udah ada kok. Tenang aja. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapat Amang tentang GS, tentang komunitas jemaat di HKBP ini ya?
pribadi yang Amang GS-nya ini. Secara pribadi, Iya. saya melihat, saya sebut lah tentang Amang Pendeta lah ya. Silakan Amang. Amang Pendeta ini cukup baik sebenarnya. Baik. Kalau saya bilang, beliau ini boleh dibilang minimal saya ketemu beliau 2 kali sehari. 2 kali sehari di proyek, di pembangunan. Ya. Jadi prinsip awalnya beliau ini kalau saya lihat cukup mulia lah untuk membangun gereja itu. Tapi entah kenapa Iya. sampai dalam perjalanan proyek itu dia jadi bisa dipakai iblis. Kalau saya bilang dipakai iblis. Pakai iblis. Iya. Kenapa? Dipakai iblis untuk menjadikan perpecahan di gereja kita. Inilah yang saya bingung tuh, apakah beliau iblisnya atau memang dia dipakai iblis? Karena ini gini, itu tadi yang saya bilang. Iya, iya. Dari awalnya saya cukup hormat lah ke beliau, salut Salah. bahwa ya cukup mulia program-programnya saya lihat. Tapi ketika dalam perjalanannya sampai terjadi pengumpulan massa-massa, ketika ada rapat-rapat kecil-kecil, Iya, iya. termasuk sampai pada mencetusnya di Tanggal 9 dan bukan sampai bisa jemaat masuk ke rapat perhaladu. Oh, iya, pada saat sermon waktu itu pada ya. saat sermon-sermon gitu. Iya. Aduh, ini Amang ini akhirnya bisa ditunggangi iblis. Gitu. Hingga pada saatnya Bisa ditunggangi iblis atau iblisnya ini yang menunggangi jemaat kali ya. ya mungkin tertransformer lah kepada jemaat lain. Iya, iya. Bahwa iblis kan saya pernah dengar di mana gereja atau rumah ibadah dibangun, Ya. di situ juga iblis membangun hotel. Ini pernah nih saya dengar. Ya. Jadi dari situ saya ngambil hikmah. Iya, benar juga. Oke, oke. Di sini Amang Gideon selaku pendeta, ya ambillah satu sikap yang baik dan terpuji Amang. Karena kemuliaan Tuhan sangat dipertaruhkan di sini. Gitu. Sungguh kata-kata yang bijak. Oke, Ini Amang. nanti saya bukan dibuat-buat. Ya, saya tahu itu. Oke. Jadi terima kasih Amang atas statement atau atas pernyataan Amang, ya kan? Semua pernyataan Amang bisa dipertanggungjawabkan kan? Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi Oke. pesan saya, Ya, marilah kita bersatu membangun gereja kita, ya, buang rasa benci dan dengki, ya. karena siapapun tidak ada yang menghambati pembangunan gereja. Semua mendukung. Semua mendukung. Amin. Salam Covid Amang. Amin. Salam Covid, sehat selalu. Iya. Matakar, mari kita bongkar.